Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata saya untuk modul 3.1.A.10, yaitu tentang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Saya Julharmi Lasmertua Simamora, SPD, CGP Angkatan 3 dari SMP Negeri 3 Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Baiklah, adapun deskripsi aksi nyata pada kasus dilema etika yang saya hadapi terdiri dari 4 hal. Yang pertama, peristiwa atau facts. Yang kedua, perasaan atau feelings. Yang ketiga, pembelajaran atau findings. Yang keempat, penerapan ke depan atau futures. Berikut pemaparan keempat deskripsi tersebut. Yang pertama, fact. Pada hari Kamis 17 Februari 2022, kelas 82 SMP Negeri 3 Sipahutar melakukan latihan upacara penaikan bendera. Karena sesuai jadwal, mereka akan menjadi petugas dalam pelaksanaan upacara bendera pada tanggal 21 Februari 2022. Latihan tersebut dilaksanakan pada les 1-3 saat mereka belajar PJOK. Di saat yang bersamaan, saya di dalam kantor sedang mengerjakan sebuah laporan yang merupakan tugas tambahan saya. Karena pada les 1-3 tersebut, ketepatan saya juga tidak punya jadwal mengajar untuk mapel yang saya ampuh, yaitu bahasa Inggris. Jadi saya memanfaatkan waktu saat itu untuk mengerjakan tugas tambahan saya tersebut. Tiba-tiba salah seorang siswi kelas 82 datang menemui saya dan meminta saya untuk melatih mereka dalam melakukan tugas upacara bendera. Perlu saya sampaikan bahwa di sekolah kami tidak ada guru yang berlatar belakang pendidikan PJOK. Adapun saat ini guru PJOK adalah seorang ibu guru berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris yang kurang memahami peraturan baris berbaris. Pada tahun-tahun sebelumnya, saya juga pernah diberikan tugas tambahan mengampu mata pelajaran PJOK. Berkat pengalaman pernah mengampu mapel PJOK, dan juga pengalaman saya waktu masih duduk di bangku SMP menjadi anggota Paskibraka, saya mempunyai kemampuan untuk melatih murid petugas upacara bendera. Dengan menghadapi situasi yang dijelaskan di atas, saya berada pada dilema etika, antara tetap lanjut mengerjakan tugas tambahan saya atau melatih mereka. Kedua hal tersebut sama-sama hal penting dan baik. Selanjutnya, feeling. Dalam situasi tersebut, saya merasa bingung karena saya diperhadapkan pada dua pilihan yang sama-sama baik, yaitu antara mengerjakan tugas tambahan dan melatih murid petugas upacara bendera. Di satu sisi, saya perlu mencicil tugas tambahan saya, karena itu merupakan pekerjaan yang penuh dengan pertanggungjawaban yang harus saya selesaikan dengan baik. Sementara memberikan waktu kepada murid kelas 8 yang sudah meminta saya untuk melatih mereka, adalah juga hal yang baik karena mereka perlu tampil lebih baik agar pelaksanaan upacara bendera sebagai acara kebangsaan bisa berlangsung dengan hikmah. Akhirnya, setelah melakukan pertimbangan, saya memutuskan untuk melatih murid yang bertugas dalam upacara penaikan bendera. Dengan pilihan tersebut, saya senang karena pilihan tersebut berpihak pada murid tanpa mengabaikan tugas tambahan saya yang pengerjaannya bisa saya lanjutkan di rumah. Selain saya, murid-murid kelas 82 tersebut juga merasa senang dan menjadi lebih siap serta percaya diri untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai petugas upacara penaikan bendera. Selanjutnya, finding. Dalam pengambilan keputusan tersebut, setelah terlebih dahulu melakukan pertimbangan dengan konsep pengambilan keputusan yang terdiri dari 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan, saya menemukan pembelajaran penting bahwa keputusan yang saya ambil sudah tepat dan berpihak pada orang banyak, yaitu pada seluruh warga sekolah yang akan mengikuti upacara penaikan bendera, khususnya pada murid kelas 82 yang akan menjadi petugas dalam upacara bendera tersebut. Bukan suatu hal yang mudah memberi bantuan kepada orang lain di saat kita sedang sibuk mengurusi pekerjaan kita sendiri. Namun pengambilan keputusan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak lebih membahagiakan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Konsep pengambilan keputusan sangatlah penting diimplementasikan untuk mencapai suatu keputusan yang lebih baik dan efektif. Nah,
Berikut analisis pengambilan keputusan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Yang pertama terkait 4 paradigma dilema etika. Ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Untuk kasus yang saya hadapi, terdapat 2 unsur paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Alasannya, situasi saat itu menyangkut tugas tambahan saya sebagai individu dan melatih murid untuk kepentingan upacara yang diikuti oleh semua warga sekolah sebagai komunitas atau masyarakat. Yang kedua, jangka pendek lawan jangka panjang. Alasannya, latihan upacara penaikan bendera sangat penting dipersiapkan karena upacara yang sebenarnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sementara tugas tambahan yang harus saya kerjakan bukanlah sesuatu hal yang mendesak. Analisis selanjutnya adalah terkait 3 prinsip resolusi dilema etika. 3 prinsip resolusi dilema etika. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Nah, prinsip yang saya terapkan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang saya hadapi adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Alasannya, saya peduli terhadap murid yang meminta bantuan saya untuk melatih mereka sebagai petugas upacara penaikan bendera. Hal ini juga sekaligus menunjukkan rasa peduli saya terhadap jalannya upacara penaikan bendera yang hikmah. Analisis pengambilan keputusan aksi nyata berikutnya yaitu terkait 9 langkah pengambilan keputusan yang terdiri dari 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dalam hal ini, tidak ada nilai yang saling bertentangan atau bukan merupakan kasus bujukan moral. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Dalam hal ini yang terlibat adalah saya dan murid kelas 82. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang pertama, murid kelas 82 adalah petugas upacara. Fakta yang kedua, saya sedang mengerjakan laporan yang merupakan tugas tambahan saya. Fakta yang ketiga, waktu terjadinya kasus pada les pertama sampai ketiga di hari Kamis. Selanjutnya, poin keempat, pengujian benar atau salah. Yang terdiri dari 1. Uji legal. Dalam hal ini tidak ada pelanggaran hukum. Yang kedua, uji regulasi atau standar profesional. Dalam hal ini tidak ada pelanggaran peraturan atau kode etik. Yang ketiga, uji intuisi. Dalam hal ini tindakan yang saya lakukan sejalan dengan nilai yang saya yakini. Yang keempat, uji publikasi. Dalam hal ini tidak menjadi masalah apabila keputusan saya ini dipublikasikan. Saya merasa nyaman. Yang kelima, uji panutan atau idola. Dalam hal ini saya yakin panutan saya juga akan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Kemudian poin yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam kasus dilema etika yang saya hadapi, pengujian paradigma benar lawan benar terdiri dari 2 unsur. Yang pertama, individu lawan masyarakat atau individual versus community. Kemudian yang kedua, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Untuk poin yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi yang saya pakai adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Selanjutnya, poin yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Dalam kasus dilema etika yang saya hadapi, tidak ada opsi trilema atau alternatif lain. Selanjutnya, poin yang ke-8 yaitu buat keputusan. Nah, dalam kasus tersebut, keputusan yang saya ambil adalah melatih murid kelas 82 yang bertugas dalam upacara penaikan bendera. Selanjutnya, poin yang ke-9 yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dalam refleksi keputusan, saya merasa keputusan saya sudah tepat karena berpihak pada murid dan berdampak baik bagi orang banyak.
Nah, begitulah analisis pengambilan keputusan aksi nyata dalam kasus dilema etika yang saya hadapi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada deskripsi terakhir, yaitu tentang future. Setelah mempelajari semua materi yang ada di modul 3.1 ini, saya akan terus mengimplementasikan ilmu yang saya peroleh dalam setiap kesempatan pengambilan keputusan. Saya harus mengenali apakah pengambilan keputusan yang saya lakukan merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral. Di saat saya sedang menghadapi kasus dilema etika, maka yang akan saya lakukan adalah menganalisis pengambilan keputusan agar keputusan yang akan saya ambil tepat dengan segala pertimbangan risiko, sehingga tidak terjadi penyesalan dan keputusan yang saya ambil akan berpihak kepada orang banyak yang memegang teguh nilai etika dan kebenaran yang universal. Nah, berikut video dokumentasi aksi nyata pengambilan keputusan kasus dilema etika yang saya hadapi. Ya, selamat pagi. Pria, ada apa, Nak? Maaf Pak, mengganggu. Bapak lagi sibuk ya? Kesempatan ini saya memang sedang mengerjakan laporan yang harus saya selesaikan. Dan saya memang kemudian nggak masuk kelas karena jadwal saya dari les 1 sampai les 3 kosong, tidak ada jadwal mengajar. Ada apa ya? Begini Pak, hari Senin jadwal kelas kami menjadi petugas kenaikan jajaran. Jadi kebetulan les pertama sampai ketiga kami belajar PJOK. Les pertama kami sudah melakukan belajar teori Pak. Pada les kedua sampai ketiga kami ingin memanfaatkan waktu untuk latihan upacara Pak. Jadi maksud saya datang ke sini Pak, ingin meminta bantuan kepada Bapak supaya melatih kami Pak, supaya nantinya kami bisa tampil dengan baik Pak. Begitu ya. Oke, baiklah. Nanti saya akan datang ke lapangan untuk melatih kalian. Kamu boleh panggil teman-temanmu supaya siap-siap di sana. Iya Pak, tapi nggak enak sih Pak mengganggu pekerjaan Bapak. Oh, tidak apa-apa, Nak. Memang ini pekerjaan yang harus saya selesaikan juga. Cuman nanti bisa saya lanjutkan di rumah untuk pengerjaannya. Yang penting kalian nanti satu upacara bisa memberi yang terbaik, tampil lebih baik. Ya, Nak ya? Terima kasih Pak. Oke, Nak. Sama-sama. Ini sih Pak. Oke.
Demikianlah pemaparan saya dan juga video dokumentasi tentang aksi nyata pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang saya hadapi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.